Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad. Wa rasulah amalah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuamalah untuk siang hari ini ya. Siang ya. Bermuajalah dan tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan kita semua akan senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, sebelum kita teruskan kajian kita tentang tafsir surat Al-Lahab. Surat apa? Ya, surat Al-Lahab. Jadi saya mengingatkan pada ibu semua tentang hebatnya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Hafal semua ya. Saya berikan fotokopian. Jadi kalau upayakan dibaca kan setiap pagi dan petang terutama. Tidak perlu setiap saat. Ada kesempatan setiap sholat ya. Upayakan kita membaca ini. Karena ada hadis Nabi dari atas ini. Man qalaha muwaqqinan biha hina yumsi famata min lailatihi dakhala al-jannah. Wa kadzalika idza asbaha. Yang artinya siapa yang baca dalam keadaan yakin ketika masuk sore, kemudian dia wafat di malam harinya, maka dia masuk surga. Dan demikian pula saat masuk pagi, barang siapa yang mengucapkannya di siang hari dalam keadaan yakin dengannya, kemudian dia mati pada hari itu sebelum sore hari, maka dia termasuk penduduk surga. Amin. Siapa yang mengucapkannya di waktu malam dalam keadaan dia yakin dengannya, kemudian dia mati sebelum subuh, maka dia termasuk juga sebagai penduduk surga. Amin. Jadi penting banget ya. Dan kalau boleh dihafal, belum hafal ini ya. Yang namanya Sayyid, kalau dalam bahasa kita itu bos ataupun penghulu ya, ataupun bisa dikatakan sebagai presiden. Itu Sayyid ya. Ada sebuah hadis ya. Sayyidul qawmi khadimuh. Sayyidul qawmi khadimuh. Khadimuh, pemimpin kaum itu adalah pemberi khidmat kepada mereka. Kalau dimatikan kita sudah. Tolong ikuti saya bacaan Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu
la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Silakan doa Sayyidul Istighfar. Perlu sebelum kita membaca doa ya, kita harus merendah kepada Allah ya. Kita perlu dengan membaca. Yang terbaik adalah istighfar dulu kita berdoa ya. Kita mengakui apa? Dosa, kesalahan ya. Banyak kekhilafan kita, dosa kita. Dosa itu dibagi banyak. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang kelihatan, ada yang tidak. Ada yang masa lalu, ada yang sekarang dan ya mungkin yang akan datang ya. Jadi banyak sekali kita harus mengakui kepada Allah. Karena kalau kita sombong ya, Allah ngasih apa enggak? Jika kita sombong, tidak merendahkan diri, tiba-tiba kita minta, ya Allah kasih aku duit 5 karung. Allah akan ngomong apa? Ini anak kurang ajar, nggak sopan istilahnya ya. Jadi yang terbaik kita membaca istighfar. Dan istighfar yang terbaik adalah Sayyidul Istighfar ya. Sebelum kita berdoa intinya ya, baca doa inti doanya, baca ini dulu ya. Saya akan terangkan word by word. Allahumma Allah. Allahumma itu lafaz yang paling sopan sekali terhadap Allah ya. Ada dunya ya. Kalau dunia iya ya Allah ya. Manggil Allah dengan bahasa yang sopan. Anta Rabbi, Engkaulah hanya Tuhanku ya Allah. Yang aku sumpah itu adalah dirimu saja ya Allah. Aku tidak pernah menyembah patung. Tidak pernah aku bergantung kepada tempat-tempat apa? Angker-angker ya. Tidak pernah aku curhat kepada siapa? Kepada ya orang-orang yang menganggap diri punya power ya. Anta Rabbi, Engkau yang maha hebat. Engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan ya Allah yang aku akan sembah kecuali siapa?
ketika Allah dengerin itu, wah ini hamba aku nih tadi, ya, meyakini bahwa aku adalah Tuhannya. Kalau dia minta kira-kira dikasih menurut. Logikanya begini, kita sebagai orang tua misalnya, kita punya anak tuh, bagian kita kan besar sih dia. Nah, dibanding dengan profesi seperti kita di tanah air ya. Kalau anak kita mau pengen minta sepeda, ketika dia minta itu bahasanya itu merayu-rayu atau mengagumkan kita misalnya ya, menyanjung kita, mama ini orang yang paling kuat, paling tangguh, duit sakit, nah kayak gitu loh, nggak ada yang sakit duitmu, wah digituin loh, ya. Kira-kira sepedanya dibeliin apa? Don't worry, tomorrow I will send sepeda. Nah gitu ya, kayak gitu ya. Jadi logikanya seperti itu. Dengan Allah juga demikian ya. Jangan langsung minta doa itu to the point. Jangan ya biar upayakan ada mukaddimah, ada pujian dulu ya, memuji Allah. Kemudian jangan lupa juga membaca sholawat ya, baru doanya ya, doa intinya. Kemudian pujian kita kepada Allah ya, setelah la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abdu. Ya Allah, Engkau telah menjadikan diriku seperti ini, banyak dosa ini ya Allah, penuh noda. Walaupun aku ini adalah hamba yang penuh noda, kerdil, tapi aku ini hamba-Mu ya Allah. Allah digituin ya. Sama lah misalnya kalau anak kita dia, walaupun aku ini anak yang gak lulus, misalnya gitu ya, ini mau minta sepeda gitu ya, aku ini kadang-kadang butuh, gak mau dengerin, tapi aku ini kan anakmu loh, ini kan sebagai ibu kira-kira rasanya kasihan apa enggak? Kasihan. Aku ini anakmu loh, aku bukan anaknya tetanggamu loh, digituin ya dia. Kita sebagai ibu gimana perasaanmu? Luluh apa enggak Bu? Luluh ya Bu. Nah seperti itu. Jadi mungkin kebanyakan doa yang kita panjatkan kepada Allah belum diterima, mungkin caranya belum sesuai. Allah mampu kan? Jangankan minta kapal terbang itu, minta apa saja kalau Allah mau akan kasih. Tapi Allah akan melihat dulu khidmat servis kita kepada Allah itu seperti apa amalan kita. Ya kira. Kalau amalannya baik semua bagi Allah mudah. Idza arada syai'an yang yaqula lahu kun. Kalau Allah menghendaki, Allah tinggal ngomong doa. Ya. Tinggal ngomong doa, enggak perlu berusaha, tinggal ngomong. Kun. Kemudian wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Dan aku atas janjimu ya Allah, aku akan upayakan semampu mungkin untuk mentaati perintah-perintahmu ya Allah. Ya, kita mengatakan seperti itu kepada Allah, Allah juga akan sayang kepada kita. Kemudian kita mengakui lagi dosa-dosa kita ya, dengan kata-kata a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Apa artinya a'udzu? Aku berlindung denganmu min syarri ma sana'tu, dari kejahatan, dari dosa-dosa, dari kriminal, apa sajalah pokoknya ya, perbuatan yang tidak baik apa yang telah aku lakukan. Ya, kalau kita misalnya pernah menyakiti orang, itu bentuk syarri. Ya Allah, janganlah aku mengulangi lagi perbuatan itu. Tapi kita mengakui semua, ya. Bila perlu kita ungkapkan semua dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama
Kita sebagai ibu juga begitu. Seorang anak yang mengakui kesalahan-kesalahannya sejak dia balik atau sejak dia kecil, ya, kepada ibunya. Kira-kira ibunya meleleh orang itu. Oh, anakku masih ingat aja ya kesalahan-kesalahannya. Kasihan akhirnya. Ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya kalau ingat, boleh kita tuturkan, ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di samping kita mencurahkan isi hati tentang dosa-dosa yang lalu, kita juga di sini ya mencurahkan, mengatakan kepada Allah tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Ya Allah, terima kasih, aku sudah diberikan suami yang soleh, bertanggung jawab, ya, nggak pernah nggak disebut, nggak pernah ke tetangga ya dia, nggak pernah nyebrang. Ya. Terima kasih ya Allah, kerjaan aku ini bermanfaat sekali, majikanku baik, gajiannya nggak pernah telat, malah justru nambah terus. Allahumma curahkan semua kepada Allah, ya. Ada dalam surat Al-Duha ayat yang terakhir. Wa anna bi ni'mati rabbika. Dan adapun tentang Tuhan, nikmat Tuhanmu itu, maka bicarakanlah, curhatkan, perkatakan kepada Allah. Ya. Dengan begitu Allah akan senang, Allah akan ridho. Kalau Allah ridho, kita minta dikasih oleh Allah. Dikasih, ya. Makanya perlu sekali kita mohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya ridho? Masih nanti senang, ya, senang. Akhirnya kita bisa pleasure. Jadi kalau Allah senang kepada kita, whatever we ask, Allah will give us. Tapi kalau Allah murka, hidup kita juga tidak enak, serta tidak enak. Saya kasih contoh yang ringan. Kalau panjenengan majikannya itu ridho terus 24 jam, senang kayak Nabi ya, jadi majikan pernah. Nabi pernah jadi majikan kepada 4 pembantu rumah. Ya, di antaranya termasuk adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Anas umur 10 tahun, Anas laki atau perempuan? Laki ya, bukan jadi pembantu Nabi dalam rumah selama 10 tahun. Ketika anaknya 10 tahun, dia berkhidmat sebagai pembantu rumah selama 10 tahun. Jadi 20 tahun. Kemudian dikawinkan oleh Nabi dengan sama-sama pembantunya, temannya. Hebat Nabi ya, karena apa? Karena senang Nabi, ya, senang pada para pembantunya, sehingga Anas bin Malik mengatakan, selama 10 tahun aku mengabdi di rumah Rasul. Jadi berapa tahun mengabdi di rumah majikan? Ada 10 tahun lebih. Berarti ngalahin Anas. Kata sahabat hadis, selama 10 tahun aku mengabdi di rumah Rasul. Whatever I do, he never said, why did you do it? Why did you do it? Apa yang aku kerjakan, Nabi nggak pernah ngomel. Kenapa kamu kerjain ini? Kan kalau majikan kita mungkin pernah ngomong, kenapa kamu buat kayak gini? Nabi gitu ya. Ya mungkin ada yang pernah gitu ya. Nabi nggak ngomel kayak gitu. Sebaliknya, apa yang dia tidak lakukan, Nabi juga nggak pernah ngomel. Kenapa kamu nggak kerjain ini? Ya. Itu pesan-pesan siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu selama mengabdi di rumah Rasul berapa tahun? 10 tahun. Satu kata pun tidak pernah ya Nabi ucapkan, ya, sehingga menyakiti hatinya. Ya. Ini namanya ridho.
Jadi kalau kita punya majikan senang terus pada kita, pulang dari liburan ya, dari sini disambut baik oleh majikan dengan senyuman, enak apa enggak Bu? Apalagi disambut dengan angpau. Dikanya, bagaimana liburanmu, senang apa enggak? Oh, tidak tanya lagi. Tambah oh senang, kita langsung jempol. Oh dia jempol ya begini. Ya. Ini karena ridho. Ridho majikan aja senang banget ya dia. Apalagi ridho Allah Subhanahu wa adu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ampunilah aku ya Allah, karena tidak ada yang dapat mengampuni aku selain Engkau ya Allah. Ya, dengan begitu insya Allah dosa-dosa kita akan ambrol, tahu ambrol.